Ketika seseorang bayi sudah ditiupkan roh, di situ ditulis rezekinya dia sekian, ditulis amhuwa syagiyun, amhuwa sa'idun, apakah orang tersebut termasuk orang-orang yang celaka atau orang-orang yang bahagia, dan dituliskan juga di situ umurnya dia, ya, sampai kapan. Nah, kalau kita kembali lagi, ketika sudah ditulis umur itu, seseorang ketika ditulis nanti umurmu 60 tahun, umurmu sudah ditulis 60 tahun, kamu bakal meninggal di daerah sini, ini sudah ditulis semua. Lantas bagaimana dengan hadisnya Rasulullah SAW yang menjamin akan panjangnya umur seseorang, akan dipanjangkan umurnya seseorang apabila dia suka silaturahmi, dan umurnya sudah ditulis. Di dalam masalah ini, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat manusia itu dituliskan umurnya itu ada dua. Ada umur dunia, ada juga umur akhirat. Ya, ada umur dunia, ada juga umur akhirat. Umur akhirat itu sampai kapan? Sampai datangnya kiamat nanti. Itu umur akhirat. Umpama seseorang ketika dilahirkan ke dunia, batas dia dilahirkan ke dunia sampai datangnya kiamat itu anggap 500 tahun. Nah, maka dibagi di sana. Umur di dunianya berapa dan umur di akhiratnya berapa. Kalau umur di dunianya dia 60 tahun, berarti tadi 500 tahun ya, dikurangi 60, berarti tersisa 440 tahun. Ya, umpama ini ya gambarannya. Berarti orang tersebut dia memiliki umur dunianya 60 tahun, umur akhiratnya 440 tahun. Nah, di sini beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kalau orang telah didoakan panjang umur, telah dikabulkan panjang umur, maka di situ dikatakan diambil umur akhiratnya, diberikan, ditambahkan kepada umur dunianya. Ya, umpama seorang tadi di dunia sudah ditulis umur dunianya 60 tahun, umur akhiratnya 440 tahun, maka sebab dia suka silaturahmi dan juga dikatakan yang menyebabkan panjangnya bisa memanjangkan umur itu sedekah. Umpama dia suka silaturahmi, umpama dia suka sedekah, sehingga dipanjangkan umurnya. Nah, memanjangkan umurnya itu diambil umur akhiratnya, ditambahkan kepada umur dunianya. Yang aslinya tadi umur dunianya 60 tahun, umur akhiratnya 440 tahun, maka diambil 10 tahun. Kalau umpama dipanjangkan 10 tahun, ya diambil umur akhirat yang aslinya 440, diambil 10 menjadi 430. Umurnya dia yang aslinya 60 tahun, ditambahkan 10 tahun menjadi 70 tahun. Ini penjelasan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada orang-orang yang dipanjangkan umurnya, maksudnya seperti ini. Nah, itu kita ulangi lagi, beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk kita selalu menyambung lagi tali silaturahmi, khususnya yang sudah putus, pernah ada masalah, tidak saling tegur, tidak saling sapa, maka dianjurkan untuk menyambung lagi. Ini perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita laksanakan. Ya, wajib kita laksanakan. Apalagi di dalam masalah ini. Kalau ini adalah amr yadullu alal wajib ya. Ada perintahnya Rasulullah itu yang menjadi wajib, ada juga perintahnya Rasulullah itu yang menjadi sunnah. Yang menjadi sunnah seperti kita memakai siwak, kita sholat sunnah, duha dan lain-lain. Itu perintah Rasulullah yang menjadi sunnah. Nah, ini di
Di dalam masa ini kita wajib menyambung lagi tali silaturahmi kepada mereka yang sudah putus hubungan. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuatlah baik kepada siapa-siapa yang berbuat jelek kepada kalian. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya kita ini sudah mendapatkan cara dari Rasulullah SAW. Kita sudah mendapatkan akhlak dari Rasulullah SAW yang patut kita tiru, akan tetapi kita tidak melaksanakan, kita bahkan mencontoh orang lain. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk kita selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Bukan ketika orang berbuat jahat sama kita, kita balas jahat juga. Itu ajaran siapa? Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada di dalam hadis. Ketika orang jahat sama kita, kita balas jahat juga, nggak ada. Itu ajarannya setan. Itu ajaran iblis yang selalu memanas-manasi seseorang agar membalas kejelekan orang lain. Rasulullah nggak seperti itu. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Berkali-kali Rasulullah dijahati, didolimi oleh orang-orang kafir Yahud. Beliau selalu sabar, beliau selalu membalas kebaikan. Ya, kejahatan mereka berikan kepada Nabi, kebaikan Nabi balas kepada mereka. Diceritakan ketika ada seseorang, orang tersebut ini dibayar oleh orang Yahudi, dikasih tugas. Nanti kalau Muhammad lewat sini, kamu saya bayar, tugasmu tiap Muhammad lewat sini kamu ludahin. Ya, orang tersebut dia bukan orang Islam, maka dia menerima mendapatkan uang. Oke, mau. Setiap Rasulullah lewat diludahin sama dia. Ketika diludahin, Rasulullah bukan marah, Rasulullah cuma mengusap ludahnya dan melihat orang tersebut, Rasulullah cuma senyum, jalan lagi. Keesokannya Rasulullah lewat situ lagi, diludahin lagi sama orang ini. Rasulullah mengusap, lihat orangnya tersebut cuma senyum. Berkali-kali seperti itu. Tiap lewat situ diludahi, lewat terus seperti itu. Nah, pada suatu hari Rasulullah ketika melewat jalan itu, kok nggak ada yang ngeludahin, katanya Rasulullah. Biasanya kalau saya lewat sini tuh ada yang ngeludahin saya. Nah, ini ketika saya lewat sini kok nggak ada yang ngeludahin. Bingung. Biasanya ada. Akhirnya Rasulullah tanya sama sahabat-sahabatnya, sama orang di sana. Akhirnya orang-orang mengatakan, oh ya wahai Rasulullah, orang yang biasa ngeludahin kamu ini, yang biasa di sini tuh, orang tersebut sakit. Oh ya sakit, kaget Rasulullah. Lihat kebaikannya Rasulullah SAW di sini. Lihat akhlak mulianya Rasulullah SAW di sini. Diludahin ini, ya, diludahin ya. Diludahin itu sudah kehinaan, sudah hina banget. Lebih baik orang itu ditempeleng mungkin ya, atau lebih baik orang itu dipukul, atau lebih baik orang itu diejek daripada diludahin. Ludahin itu hina banget. Ini Rasulullah SAW, ya, seorang yang sangat mulia, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Iya. Raja saja. Kalau umpama ada raja lewat, kita ludahin raja itu. Atau ada presiden saja, kita ludahin presiden itu. Sudah bisa dihukum mati kita. Bagaimana marahnya raja itu kepada kita? Ya. Nah, ini Rasulullah SAW, sosok manusia yang sangat-sangat mulia. Sosok manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat-sangat baik. Manusia yang penuh dengan rahmah, manusia yang penuh dengan kasih sayang, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul,
pemimpin para raja-raja yang ada di dunia ini. Ketika diludahi mukanya cuma senyum. Dan ketika mendapati orang yang meludahi itu sakit, langsung dengan bergegas-gegas Nabi Muhammad SAW memberikan makanan, beli makanan, langsung datang menjenguk orang tadi. Di mana orang yang biasa ngeludahin saya? Didatangi sama Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah. Ketika didatangi orang tersebut kaget, dia merasa takut. Apakah Muhammad ingin balas dendam? Buktinya ketika Rasulullah datang, Rasulullah nggak mau balas dendam, hanya ingin menjenguk orang tersebut. Sakit apa? Ya, ini saya bawakan oleh-oleh. Menangis orang tersebut. Dia katakan, sungguh mulia akhlakmu wahai Muhammad. Aku kira engkau datang sini untuk balas dendam. Nggak taunya engkau datang ke sini untuk tidak taunya engkau datang sini untuk menjenguk aku. Sungguh mulia akhlakmu wahai Muhammad. Sungguh indah kehidupanmu wahai Muhammad. Orang yang memerintahkan aku untuk meludahi engkau, ketika aku sakit, dia nggak jenguk. Dia tinggal aku begitu saja. Engkau yang aku ludahi, malah engkau yang menjenguk aku. Maka karena dia tersanjung dengan akhlaknya Rasulullah SAW, di waktu itu juga dia masuk dalam agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita lihat bahwasannya sangat mahal sekali cara yang diberikan Rasul kepada kita. Sebab akhlak yang mulia, seseorang yang benci kepada Islam, seseorang yang benci kepada Rasul SAW, sebab akhlak yang mulia, orang tersebut bisa masuk ke dalam agama Islam. Yaitu tadi Rasul mengamalkan wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jelek kepada kalian. Rasul SAW mengamalkan itu, dan itu harus kita amalkan juga. Kita selagi melangkah di atas bumi Allah, kita wajib membalas kebaikan kepada siapapun yang berbuat kejelekan kepada kita. Siapapun dia, selagi kita masih hidup di atas bumi, kejelekan apapun dia berikan, tetap kita balas dengan kebaikan. Dia kurang ajar, kita tetap sopan sama dia. Wah, nanti kalau kita gitu, dia tambah kurang ajar. Terserah sudah. Bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Yang penting tugasku hanya berbuat baik. Ketika dia berbuat jelek kepada aku harus berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh aku membalas daripada kejelekan dia juga. Itu yang harus kita amalkan. Ya. Tidak boleh kita membalas kejelekan kepada mereka. Wa qulil haqqo walau ala nafsika, dan katakanlah kebenaran walaupun itu berbahaya kepada diri kamu. Ya. Jangan sebab sesuatu itu karena ini bisa berbahaya dengan saya, akhirnya kita melontarkan kebohongan. Berani bohong. Bohong ini hal-hal yang berbahaya. Dikatakan di dalam Al-Quran, فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, maka akan dilaknat siapa-siapa yang suka berbohong. Jangan gampang lisan ini untuk berbohong. Ya. Alhamdulillah saya punya orang tua ini sangat marah sekali kalau lihat anak-anaknya berbohong. Kita dulu waktu kecil kalau berbohong itu pukulannya kayak kita habis berbuat kesalahan yang sangat besar. Benar-benar keras sama kita ketika kita berbohong. Sehingga kita anak-anaknya di waktu kita sudah mulai besar, kita takut dengan bohongan, seakan-akan trauma. Dan ini yang harus kita anjurkan kepada anak-anak kita. Katakanlah kebenaran walaupun itu berbahaya buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis tersebut. Mudah-mudahan kita berhasil di dalam mengerjakan ini. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.